Eh, Kalian mungkin belum kenal dengan nama saya, dengan saya. Baru sekarang kayaknya saya ngajar kalian. Atau baru sekarang saya ah, menjadi motivator, administrator kalian semua. Jadi saya tidak mengatakan saya guru kalian, tapi saya dosen iya. Karena ah, pada kesempatan saya ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah manajemen dasar dan menengah pada semester 7 dan supervisi pendidikan pada semester 5. Berarti kalian semester 5. Semester 5 adalah semester yang sudah mengambil kuliah yang lebih kepada penjurusan atau mata kuliah khusus. Eh, saya perkenalkan saya kebetulan saya juga di samping dosen di Tawalib dan saya juga dikasih amanah sebagai eh, wakil ketua bagian kemahasiswaan. Kemudian sebagai mahasiswa jika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap mahasiswa atau konsultasi samping dengan kajurnya. Tapi udah ada di saya Maaf Pak, suaranya putus-putus. di Al-Alfi ya, si Al-Azhar. Kenapa bisa putus-putus? Mungkin jaringan kali ya? Jaringan Pak, kalau di tempat saya bagus, Aman. aman. Ya tergantung tempatnya sih ya. Iya, kita pakai WiFi stay Twilight, Ya. Pak. Kemudian saya berharap kalian bisa mengikuti perkuliahan supervisi pendidikan dengan maksimal, sehingga tidak tidak hanya mendapatkan nilai mata kuliah supervisi, tapi yang paling penting adalah kalian bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang supervisi pendidikan. Maka dalam mata kuliah ini akan dibahas silabus atau RPS, rancangan pembelajaran semester yang harus kalian bahas karena pembelajaran mahasiswa beda dengan pembelajaran sekolah dasar dan menengah. Kalau sekolah dasar menengah itu pembelajarannya lebih mengedepankan metode central teaching atau metode ceramah, menganggap eh, murid itu adalah objek yang harus diberikan doktrin, sementara di mahasiswa sudah tidak berlaku. Maka dalam eh, sekolah dasar dan menengah itu menggunakan sistem pedagogik, sistem pendidikan. Jadi di sana ada pelatihan, ada pembiasaan, sehingga murid-murid itu eh, tidak hanya mendapatkan wawasan, tapi juga harus dibiasakan
diberikan pembiasaan-pembiasaan supaya hal-hal yang mendasar itu, pengetahuan-pengetahuan yang mendasar itu bisa diterapkan. Sementara untuk mahasiswa itu kemampuan berpikirnya sudah eh, sudah mampu menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Logiknya sudah berjalan. Maka tidak lagi menggunakan sistem doktrinasi. Untuk menunjang kemampuan berpikir itu, maka dalam perkuliahan, mahasiswa itu tidak lagi menerima materi secara mutlak dari dosennya, tapi dosennya hanya menjadi seorang motivator, seorang apa namanya administrator, seorang mediator dan lain sebagainya. Sementara yang akan menggali, yang akan meneliti, mengamati dan lain sebagainya, membahas itu adalah tugas dari mahasiswa. Dan pembelajaran itulah yang disebut dengan pembelajaran andragogi. Andragogi adalah berusaha untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu melalui kajian-kajian. Nah, oleh karena itu, nanti setiap individu mahasiswa pasti akan memiliki tugas untuk mengkaji sebuah materi dengan membuat makalah dan PowerPoint presentasi, dan nanti saya sebagai dosen memberikan apresiasi dengan nilai 20%. 20%. 10% dengan makalah dan PowerPoint-nya, sedangkan 10%-nya adalah kemampuan untuk memberikan presentasi, mempertanggungjawabkan kepada teman-temannya terhadap materi yang dibuatnya. Itu yang pertama. Sementara kehadiran, saya sudah menjelaskan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, kehadiran kalian itu adalah punya catatan buat saya dan punya laporan buat saya. Jika kalian kuliah tanpa on cam, tentu saya tidak akan bisa mempertanggungjawabkan. Saya nggak bisa memberikan laporan siapa. Kalau sekedar nama, siapapun bisa mencatut nama yang ada di Zoom ini. Dan tidak sedikit yang ketika saya sebutkan namanya, ternyata itu bukan namanya. Ada nama yang punya Zoom, ada juga menggunakan nama-nama istilah yang lain. Oleh karena itu, wajah dari mahasiswa dari kalian semua itu menjadi catatan dan laporan buat saya. Sehingga saya ketika sewaktu-waktu ada ya apa namanya visitasi, ada pengawasan, saya bisa berikan laporan melalui screenshot dari layar monitor atau laptop saya, mahasiswa siapa saja yang belajar saat ini. Ya, jadi ada 25 siswa yang ada di Zoom saya ini. Tentu saya screenshot dan ini bagian dari laporan. Siapapun sebisa mungkin, kalau kalian memang serius untuk kuliah, menuntut ilmu, tunjukkan. Saya pikir uh, tidak tidak berat untuk menunjukkan dengan on cam-nya. Jadi kalau off cam kan saya nggak bisa melihat, mengenal. Sehingga di saat nggak kenal maka nggak disayang. Dan tentu bagian daripada adab belajar itu tentu kita harus kalian pasti lebih paham lah bagaimana adab belajar, adab menuntut ilmu itu bahkan dari para ulama-ulama besar kita itu sudah menunjukkan adab yang luar biasa kepada
eh, orang yang dia mungkin kepada gurunya atau kepada orang yang dia anggap lebih tua dan lain sebagainya. Eh, Kehadiran nanti saya akan beri apresiasi 10%. Kalau tadi tugas itu 20%, kehadiran 10%. Jadi kalau kalian full masuknya dan on cam berarti saya kasih poin 10. Tapi kalau kalian nggak hadir atau kalian off cam, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu saya akan beri nanti ada 2 kali ujian, UTS dan UAS. UTS saya beri nilai 30%, sedangkan UAS nilai 40%. Sehingga semuanya 100%. Tergantung berapa persen yang kalian dapatkan, kembalikan kepada aktivitas kalian, proaktif atau tidak, rajin atau tidak, mampu atau tidak, kecakapan kalian dalam menyampaikan materi, itu juga akan menentukan. Saya ingin share screen materi tentang supervisi pendidikan. Ini supervisi. Ya, ini kelihatan nggak? Nggak Belum, kelihatan? Pak, belum. Belum, Masuk Pak. tadi, Pak. Belum Kuning kelihatan. kelihatan. Nah, itu Mas, Pak nggak kelihatan itu apa? Belum kelihatan. Belum. Ya ya, nggak Pak. kelihatan Pak, belum Pak. Gelap, Pak, gelap. Oke. Saya Belum. bentar ya. Nah, Izin minum, Pak. masih. Ya. Udah Baik, Pak. kelihatan? Sudah. Udah muncul. Udah, Pak. Udah ada. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini rencana pembelajaran semester Ngadep makan. semester 5, yaitu supervisi pendidikan. Melalui supervisi pendidikan ini, mata kuliah ini, kalian tuh diharapkan dapat menjadi sarjana yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, memiliki tanggung jawab sebagai tenaga administrator, peneliti, dan konsultan. Konsultan pendidikan, baik di swasta maupun di pemerintah. Jadi supervisi itu, orang yang melakukan supervisi namanya supervisor. Siapa yang jadi supervisor, maka ketika nanti kalian sudah mempelajari mata kuliah ini, maka kalian sudah punya modal untuk menjadi seorang supervisor. Siapa mereka? Bisa kepala sekolah, bisa seorang pengawas, bisa seorang ketua yayasan, dan lain sebagainya. Capaian pembelajaran supervisi pendidikan, yang pertama secara sikap, diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Kalau ini hampir semua mata pelajaran, mata kuliah sama. Yang kedua, memiliki sikap dan perilaku tanggung jawab atas profesi
di bidang keahliannya menjadi seorang supervisor. Dan nilai yang menjadi dasar di sini adalah moderasi beragama dan kearifan lokal. Sikap yang selanjutnya memiliki sikap dan perilaku jujur. Semua kita pasti sangat menjunjung tinggi kejujuran, tangguh dan adaptif terhadap perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian memiliki sikap akomodatif yang mencerminkan nilai revolusi industri. Akomodatif itu artinya memiliki integritas, kemudian memiliki nilai internalisasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan, kalau sekarang kan industri minimal industri 4.0. Kalau sekarang bahkan udah ada revolusi industri 5.0. Nah, pengetahuan yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu supervisi pendidikan. Maka setelah kalian kuliah semester ini, kalian harus menguasai tentang ilmu teori, konsep tentang supervisi pendidikan. Mampu mengimplementasi ilmu supervisi, artinya mempraktekkan. Tentu kalian yang ngajar ini sudah masuk pada ilmu aplikatif. Seorang wali kelas, seorang guru, semuanya bisa menjadi supervisor. Mampu menguasai faktual dan metode dalam menjalankan aktivitas pelaku pendidik dan dalam pendidikan di era modern. Mampu menguasai faktual. Faktual itu adalah kenyataan di lapangan, kondisi di lapangan. Dan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian mampu memahami penerapan teori akademik dan organisasi dalam kegiatan praktik. Terkadang teori itu tidak selamanya sejalan dengan kehendak teori itu sendiri. Kadang teori itu berbeda ketika berada di lapangan. Maka dalam istilah hukum itu ada hukum yang berdasarkan yuridis, ada hukum yang berdasarkan faktual. Sehingga disebut dengan de jure dan de facto. Maka hukum itu tidak selamanya berlaku sesuai dengan teori. Tetapi juga dia harus menyesuaikan dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Keterampilan mahasiswa mampu mengimplementasikan, mempraktekkan, melaksanakan perilaku terdidik dalam lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Semua mahasiswa itu setelah kuliah pasti nanti ditunggu oleh masyarakat, peran aktifnya di masyarakat, kemampuan memberikan pengaruh-pengaruh positif di masyarakat, kemampuan untuk memberikan nilai-nilai positif, menyebarkan pengetahuan di masyarakat. Maka orang yang belajar itu tidak hanya sekedar outputnya, tapi juga yang diharapkan outcome-nya. Tidak hanya sekedar dia lulus di sebuah perguruan tinggi, tapi juga dia berguna atau punya daya jual di lingkungan masyarakat. Itu namanya outcome. Mahasiswa mampu merasionalkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan
Jadi ketika kalian berada di lapangan nanti, bukan hanya sekedar melaksanakan teori itu, tapi juga merasionalkannya, menalarkan, menjelaskan dengan rasio kalian, sehingga orang yang mendengarkan itu mudah memahami. Walaupun secara teori susah, tapi ketika kalian merasionalkan, maka apa yang menjadi kesulitan itu menjadi mudah dicerna oleh orang lain. Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam pelajari karakteristik supervisi pendidikan. Ya, tentu ada wawasan tambahan. Kalau wawasan tambahan sudah punya, tentu pasti dedikasi kalian, pasti kemampuan kalian juga bertambah. Nah, sekarang deskripsi mata kuliah. Ini mata kuliah wajib. Ini poin-poin materi-materi yang harus kalian bahas. Ini materi-materinya. Materi 1 nanti ini sudah sekarang materi 1 yaitu kontrak mata kuliah atau pembahasan teknik perkuliahan dan sedikit pencerahan tentang perkuliahan hari ini. Masuk Sabtu depan harus ada mahasiswa yang akan yang akan menyampaikan materi tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Kalau tadi di kelas yang itu sebelah sudah ada yang siap untuk menyampaikan, yaitu Nabila Nur Alisa. Nah, nanti saya akan minta di antara kalian, saya mau tahu di sini ketua kelasnya siapa? Yusuf, Pak Yusuf. Abdullah Yusuf, Pak. Ibrahim. Ya, Abdullah terima Yusuf. kasih. Saya Yusuf. Berarti Abdullah Yusuf Ibrahim. saya minta Yusuf, Pak. Mas Yusuf ya. Saya minta Mas Yusuf Iya, Pak. yang akan mengatur kelompok kalau pertemuan ini tidak menghasilkan, tapi saya minta minimal yang presentasi di hari Sabtu besok sudah ada di saat sekarang, supaya saya nanti tidak lagi menunggu hasil pembahasan diskusi, tapi saya sudah tahu yang akan presentasi. Kemudian nanti selebihnya Mas Yusuf, materi ini saya share atau saya kirim ke Mas Yusuf, kemudian nanti didiskusikan atau ditunjuk siapa saja yang akan bertanggung jawab untuk membahas setiap materi ini. Dan saya kasih waktu 2 hari. Oh iya. Saya pengen tahu berapa orang yang semester ini. Kita di Badr dan Al-Wafa ada 43 orang. Ada Badr dan Al-Wafa itu ada 43 orang. 43 orang. Iya. Materi yang akan disampaikan ada kurang lebih 14 materi. Nih, saya jelaskan. Yang pertama, membahas tentang pengertian urgensi perkembangan supervisi. Kemudian nomor 3 jadi presentasi kedua tentang tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Kemudian yang ketiga, poin 4, fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Poin 5, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Poin 6, pendekatan dalam supervisi pendidikan. Poin 7, teknik-teknik supervisi pendidikan. Poin 8,
Ini pertemuan 8 kita UTS ya, Iya. atau tes tengah semester. Pertemuan 9 lagi presentasi kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Poin pertemuan 10 kinerja guru. Ini kinerja guru ini ada 6 di sini. 11 proses supervisi pendidikan. Kemudian 12 problematika guru di sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan. Cara mengefektifkan supervisi pendidikan di sekolah. Pertemuan 14 kurikulum 1 tahun sekali. Oh, ini masih poin itu ya. 14 supervisi dan kebangkitan pendidikan Indonesia. 15 konsep tujuan komponen dan jenjang akreditasi. Nah, ini semua sekolah, lembaga, sekarang kan akreditasi itu akreditasi lembaga pendidikan, ada kalau di kampus ada akreditasi prodi, ada akreditasi institusi. Kalau di sekolah biasanya yang saya tahu akreditasi itu cukup untuk sekolahnya. Terus baru pertemuan ke-16 tes akhir semester atau UAS. Nah, materi ini yang harus kalian selesaikan di 1 semester. 1 semester 16 kali pertemuan, minimal 13 kali atau 12 kali pertemuan kalian membahas materi. Kalau materinya ada 13, berarti tinggal dibagi kepada 40 lebih mahasiswa. Kalau 30 berarti kalau 40 katakanlah 12 materi. Berarti kalau 3 36, kalau 4 48 siswa. Berarti ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Atau ada yang 4 orang mungkin ada. Jadi 1 makalah, tapi teknik pembuatan makalah sama PowerPoint-nya nanti tidak per kelompok. Ada 3 orang yang sama, tapi bikinnya masing-masing. 3 orang yang sama, bikinnya masing-masing, sehingga presentasinya nanti saling melengkapi satu sama lain. Jadi sekali presentasi 3 orang itu, tapi buat penilaian saya makalahnya tetap harus masing-masing, karena penilaian tugas mandirinya kan individu, tidak kelompok. Terus presentasinya baru silakan berkolaborasi. Kalau ada 2 orang berarti 2 orang berkolaborasi. Kalau ada 3 orang berarti 3 orang. Nah, saya minta untuk pertemuan besok itu tentang materinya dasar-dasar supervisi pendidikan. Saya minta 2 orang. Kira-kira Mas Yusuf yang menunjuk atau saya yang menunjuk? Kesepakatan teman-teman yang lain gimana? Mas Yusuf yang lanjut. Iya, Pak. Mas Yusuf yang lanjut. Iya. Nah, itu ada masukan dari Mas Ilma itu. Mas Yusuf yang menunjuk katanya. Iya Pak, masih aja. Sekarang Mas Yusuf menunjuk 2 orang atau 3 orang nggak apa-apa. Oke. Membahas tentang pengertian urgensi dan perkembangan supervisi pendidikan. Atau konsep dasar supervisi pendidikan. Hah? Baik, Pak. Mungkin kita tunjuk 1 orang dari Badernya 1 orang. Kenapa? Dari Bader 1 orang. Siapa? Ustadz Yeswa. Siapa? Joshua.
Joseph. Joshua. Nah, Yang namanya kayak bahasa Jepang. orang Jepang itu, Pak. Orang Iya Jepang. Pak, itu dia Pak. Keturunan Ya Pak, Yakuza. orang Jepang Pak, orang Jepang Pak. Ya bagus lah. Sama siapa? 2 orang atau 3 orang? 2 orang aja, Pak. 1 orang lagi dari Ustaz Ilman Laduni. Dari Siapa? Mahir bil Quran. Dari Mahir bil Quran. Siapa? Baik, akhir. Kalau dari akhwatnya bisa kita tambah 1, Ustazah? Nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu aja. Nah, Ustadz Insan, Ustadz disebutin Kamil. aja. Baik, Ustadz Kamil. Siap. Baik, Ustadz Kamil. Insan 1 Kamil. dari Yaswa, Ustadz Yaswa, dan Ustadz Kamil. Insya Allah, Pak. Bismillah. Siapa? Insan Kamil Endang. Endang, Endang. udah ada endang. Ustaz. Insan Kamil Endang. Ya, Baik, benar. iya. Oke. Joshua, Insan, Kamil, dan Endang ya? Itu Pak, Yaswa, 2 Pak, orang. Yaswa. Yaswa Yo, dan pakai ye. Insan. Yaswa dan Insan. Yaswa, Yaswa. Oh, Yaswa. Yaswa. Joshua. Hah? Oh, Joshua tetap. Ini tuh sekarang, Pak. Yaswa, Pak. Ini Joshua sama Yaswa sama. Beda. Yang benar Yaswa, Pak. Joshua. Oh, Salah. panggilannya Joshua, namanya Yaswa. Iya, dia bisa dipanggil Joshua, Joseph, Oh, Yakuza. itu. Oke. Kalau perjanjian kalau ada di perjanjian baru, perjanjian lama panggilnya Yosef. Oh iya. Ya, Baik, Pak. Pak, itu namanya Insan Kamil. Itu cukup, nggak usah pakai endang. Endang itu 1 orang. Jadi Yang Insan perempuan Kamil siapa? aja. Yang perempuannya untuk sekarang tidak dulu, Pak. Oh, enggak dulu, ya udah. 2 Iya, orang dulu ya. Insyaallah fi waqtin akhar. Baik, nanti Mas Yusuf saya kasih filenya. Oke. Nanti saya minta setelah 2 hari, ya hari Rabu lah saya minta tugasnya udah lengkap ya. Baik. Ini nanti silabusnya saya kirim ke, boleh di grup juga nggak apa-apa nanti. Ada pertanyaan? Berarti ada 14 judul ya, Pak? Iya, ada 13 lah. 13 Karena judul ya? yang pertama ini kan lebih kepada pembahasan teknik perkuliahan atau kontrak mata kuliah. Oke. Jadi 2 sampai 15, 2 untuk UTS, jadi materi 13. UTS UAS 2 kali, jadi 13 kali untuk pembahasan materi. Pertanyaan, Pak. Silakan. Pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan? Untuk materi yang nanti kita bahas ini konsep dasar supervisi pendidikan, Ustaz. Nah, Ini untuk 2 orang membahas materi yang sama atau gimana, Pak? ini sih nggak terlalu berat ya. Ya, membahas materi yang sama. Jadi nanti cuman makalahnya tetap masing-masing supaya nilai mandiri, tugas mandirinya ada. Walaupun pembahasannya nanti tinggal joinan aja, misalnya misalnya Mas Insan tentang pengertian dan urgensinya, terus Mas Joshua tentang perkembangan supervisi pendidikan, atau sebaliknya nggak masalah. Yang penting makalahnya masing-masing. Terus referensinya saya berharap sih ada buku referensinya. Jadi
minimal 3 buku referensi ya, syukur-syukur lebih banyak. Nah, kalau di sini ada daftar buku referensinya, tetapi buat saya juga tidak membatasi buku apapun tentang supervisi pendidikan, silakan. Yang penting jelas ada buku referensinya. Boleh misalnya jurnal, boleh. Misalnya ada pas hasil penelitian skripsi orang atau hasil tesis boleh dijadikan untuk referensi. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. saya itu mungkin ditambah aja anggotanya Pak, jangan 2 orang. Kayaknya terlalu Siapa? eh Bunai Pak, Hunai. Bunai. Ibnu Abi, Oh iya, Ibu Abi nama aslinya Pak. Oh, Tolong Ustaz Yusuf, panggilan yang Ibnu benar Abi. Ustaz namanya. anak ayah. Oh iya, Ibu Siapa Abi itu ayahnya? anak Nama ayah saya. aslinya Ibnu Habi apa Hunai? Ibnu Abi Pak, Ibnu Abi. Ibnu Ibnu Abi. Abi, ya anak Ya, bapakku. Iya, Ibnu oke. Abi. Jadi 3 orang ya. Iya, Siap kalau gitu. biar saling ta'awun. Oke. eh Mungkin cukup kalau tidak ada pertemuan. Lagi Pak, ada lagi Pak. Ya, Ustadz Yaswa dan Ustadz Bunai, Ustadz Ibnu Abi dan Ustadz Insan, tafadhol Mungkin ditanyakan buku pertanyaannya. buku referensi dari Bapak apa ya yang bisa kita Itu ambil udah ada jadikan di referensi? silabusnya tadi. Udah ada. Nah, nanti saya kasih silabusnya. Bebas pada prinsipnya di samping yang sudah tertera di dalam silabus itu, bebas kalian mencari. Pokoknya saya tidak mau mempersulit. Buku Oke. yang ada yang kamu dapatkan boleh hasil misalnya jurnal orang, bisa skripsi, ambil dari skripsi orang, bisa hasil tesis orang, kemudian dijadikan ambil di teorinya sebagai referensi, nggak masalah. Intinya kamu punya banyak referensi, semakin banyak referensi semakin bagus. Karena kalian nanti ketika menulis skripsi, semakin banyak referensi, semakin ilmiah hasil penelitian seseorang. Jadi tidak bisa makalah atau skripsi itu hasil menurut saya ngarang saya, nggak bisa, harus berdasarkan referensi, gitu ya. Pak, Ada lagi? bertanya Pak. Silakan. Jadi referensinya itu nggak harus dari itu ya tadi yang dijelasin Bapak itu ya? Iya, yang ada di silabus atau RPS yang saya kirim ini nanti, itu banyak tuh referensi. Tapi ketika kalian misalnya mendapatkan ada buku misalnya supervisi pendidikan atau hasil skripsi orang tentang supervisi pendidikan atau ada jurnal pendidikan, boleh Boleh Pak ya? Aman Pak ya? kalian tambahkan. Atau ya kalau ada 1 atau 2 buku di dalam daftar pustaka yang ada di silabus ya bagus, ditambah lagi yang kalian dapatkan dari jurnal atau dari yang lainnya. Paham ya? Ya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Oke deh, sama-sama. Ya, Untuk ini Pak, waktu gimana Pak? Waktu yang diberikan kepada kita tuh berapa menit? waktu nanti sepenuhnya kalian presentasi itu, kalau presentasinya sih tidak lama ya, paling 10-15 menit ya. Tapi kan yang lama kan diskusinya. Iya, betul Pak. Jika semua mahasiswa itu sama-sama punya wawasan, makanya bagusnya kalau diskusi itu supaya lebih hidup kan
minimal baca dulu ya, yang lain pun baca, sehingga ketika diskusi ada yang menambahkan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang menyangkal misalnya kan, mengkritisi dan lain sebagainya. Itu baru diskusi yang bagus. Maka nanti diskusi kalian itu kan kualitasnya tergantung respon dari audiensnya kan, atau respon dari teman-teman mahasiswa yang lain. Jika tidak ada respon, berarti kalau dalam hasil presentasi itu dianggap kurang berhasil atau gagal presentasinya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang memberikan pertanyaan, tidak ada yang memberikan masukan, kan gitu. Jadi walaupun lewat online atau lewat Zoom, ya minimal adalah saling memberikan pertanyaan, support, saling mendukung, mengisi, ada yang kurang bisa ditambahkan, ada yang mungkin salah bisa diberikan masukan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Ada lagi? Ikhwan Isal Saraf. Ya, kalau nggak ada berarti saya anggap sudah paham semua. Dan mudah-mudahan perkuliahan kita berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah Amin. penting itu adalah kalian benar-benar mampu menguasai materi sesuai dengan yang ditugaskan. Dan mampu menjelaskan kepada teman-temannya ketika ada yang entah dia mengkritisi, entah dia mempertanyakan, dan lain sebagainya. Iya Pak, pertanyaan terakhir Pak dari Ya. saya. Terkait tadi yang pengabsenan yang Bapak bilang, kalau kita tidak on cam, itu dihitung goib, alfa. Mungkin ada istisna Pak atau pengecualian buat akhwat. Karena kan akhwat emang kita larang untuk on cam gitu. Udah ada bahasa larangan ya? Ya, Ada bahasa larangan on cam. Kalau saya lebih bagi saya tidak ada larangan on cam. Mungkin oke. bisa dengan teknik entah pakai cadar, entah ditutup pakai masker, nggak masalah sih buat saya. Entah layarnya dapat, ya kan macam-macam tekniknya. Karena ya saya jujur saya melihat ini nama-nama ini saya tidak yakin orangnya ada. Oke. Ya Pak, betul sekali Pak. Ustaz Doni, la tabda, la tabda. Tiran. Dani. Tapi Ustaz, mungkin nanti kita kondisikan atau mereka nanti kasih kain gitu yang bisa menutup di layar kameranya. Kalau Iya. wajib ya Pak ya. Iya dong, karena saya pikir selama tidak ada larangan, ya kita kan di sini kan lebih adab itu nomor satu, ilmu itu Ada yang bilang kami hadir, Pak. nomor dua. Kalau menurut apa namanya ulama-ulama itu bahwa adab itu nomor satu. Tapi bukan berarti saya tidak mengatakan tidak beradab, bukan. Artinya ya memposisikan diri kita. Saya sih bukan orang yang pengen dihormati atau dihargai, enggak. Kita hanya menunjukkan, karena kan kita pasti kalian menjadi mahasiswa, pasti kalian juga akan jadi guru juga kan sama. Dan semuanya ada adabnya. Saat belajar dan saat mengajar ada. Itu saja, Baik. mungkin Baik, tekniknya Pak. aja barangkali yang kita diskusikan. Iya, Silakan nanti saya tekniknya bicarakan mau juga kemanapun. dengan Dewan Ya. Pembinanya. Apakah Alhamdulillah ada laporan gitu. dari Darul Quran Al-Wafa hadir semua. Ya, alhamdulillah. Atau seperti Kalau seperti ini aja di Pak ya, Zoom satu lewat ruangan kan bisa kan, nggak masalah juga kan? Satu ruangan
1 jam nggak masalah buat saya sih. Yang penting artinya kita, kecuali kalau saya nggak bisa on cam, ya udah kalian juga boleh dong. Misalnya pengen tidak on cam nggak apa-apa. Jadi kayak seperti itu. Oke Pak, nanti saya diskusikan Ya. lagi dengan Dewan Pembina. Siap, kalau gitu terima kasih atas atensinya buat semuanya. Saya nanti akan kirimkan RPS atau silabusnya ke Mas Yusuf. Nanti tolong didiskusikan. Saya kasih waktu 2 hari. Nanti boleh dituliskan namanya sama tema atau materi yang akan disampaikan. Kira-kira sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Makasih banyak. Yusuf. Coba yang bicara Yusuf. satu-satu ya, satu-satu. Udah Yusuf. Coba Mau kenapa bagi Ustaz makanan ya. Kenapa Ustaz Yeswa? Pakai nanya kenapa? Enggak, Ana Kan panik orang dipanggil tiba-tiba. Qadarullah tadi ya, ketika Pak siapa tadi itu Pak siapa? Pak Hikmah. Ketika Pak Hikmah bicara sama Di sini keluar. Anda lagi bicara dengan Ustaz Salma, jadi Anda nggak menguping apa dari awal tadi pembicaraan. Tapi karena Anda lihat antum insyaallah. Insyaallah. Suaranya kecil banget Yusuf. Gitu ya. Sudah besar nih? Sudah besar. Gak ada kedengaran Mas. Aneh, jangan keluar dulu. Mungkin diangkat laptopnya. Kondisikan wajahnya. Sudah jelas? Sudah. Ikhwan, kayaknya kita lanjutkan pembicaraannya nanti ketika Ana sudah sampai Badar atau sampai ke yayasan. Kayaknya Ana masih di Jakarta. Ini kita juga kerja waktu nih. Tapi ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran ala Lah, Anda gimana nih? Taib, antum Anda gimana kita nih? bicarakan di belakang. Taib, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Belakang mana wabarakatuh. nih? Matikan ya. Waalaikumsalam.